Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, selalu diberi kesehatan dan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Berjumpa lagi dengan saya di channel Chandra Wibowo Project. Pada video kita kali ini kita akan membahas modul yang sama, yaitu tentang kesehatan dan gizi. Dan sesi yang akan kita sampaikan adalah tentang pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Tujuan dari video kita kali ini adalah untuk mengetahui tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui. Selanjutnya, untuk mengetahui manfaat ASI, kemudian mengetahui tentang pentingnya MPASI dan layanan posyandu. Oke, kemudian sekedar mengingatkan, mudah-mudahan pada materi sebelumnya sudah dipahami dan tentunya dipraktekkan ya. Nah, lanjut kita akan berbicara mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui. Biasanya umur 0 sampai 2 tahun adalah fase penting kedua setelah kehamilan agar anak tumbuh tinggi dan cerdas. Agar lebih paham pada materi berikutnya, kita lihat terlebih dahulu video berikut ini ya. Silakan. Bayinya dikasih air ya, Bu. Kasihan, haus. Bayi menangis tidak selalu berarti haus atau lapar, Bu. Bisa juga karena popoknya basah, bayi merasa ngantuk atau tidak nyaman. Coba, sini saya gendong. Wih, pinter. Nah, ayo, nggak boleh rewel ya. Ibu, Bapak, bayinya diberi ASI saja ya, mulai sekarang sampai 6 bulan ke depan. Ingat, bayi baru lahir, itu lambungnya masih sangat kecil, Bu. Bayi 1-2 hari, itu masih sebesar kelereng. Setelah 3 hari, ukurannya membesar menjadi sebesar bola bekel. Kemudian mencapai 10 hari, lambungnya bertambah membesar hingga sebesar bola pingpong. Oh, kecil sekali ya. Jadi, kalau kayak gitu, ASI aja udah cukup. Bayi memang tidak bisa minum banyak, tapi pasti sering minta minum. Semakin sering ASI diberikan, semakin banyak ASI keluar. ASI makanan yang terbaik buat bayi loh, Bu. Oh, gitu. Jadi kalau dikasih pisang, Aduh, kasihan, Bu. Lambungnya kan masih kecil. tapi katanya badan bayi bisa jadi lebih berisi kalau dikasih pisang. Pisang bisa diberikan, Bu, tapi nanti ya nunggu bayi setelah umur 6 bulan sampai pencernaannya baik untuk mencerna makanan. Jadi menyusuinya cuma sampai 6 bulan. Oh jangan, Bu, ASI tetap diberikan sampai bayi umur 2 tahun. Itu lebih bagus. Kalau begitu, dulu saya betul dong Bu Bidan. Semua anak saya dulu ASI-nya sampai 2 tahun lebih. Iya, betul. ASI diberikan sampai 6 bulan bersamaan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Dan setelah 6 bulan, jangan lupa loh Bu, diberi vitamin A dosis tinggi setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya. Coba Ibu susui kembali bayinya. Iya. Jangan ragu loh Bu, memberikan ASI pagi, siang, dan malam semau bayi. Tapi jika ibu terpisah sementara dengan bayi, ASI bisa diperah. Dan pengasuh bisa memberikannya dengan sendok atau gelas kecil. Memangnya ASI bisa disimpan? Oh iya bisa. ASI bisa disimpan di rumah 4-6 jam asal wadahnya tertutup dan bersih. ASI juga bisa disimpan di kulkas loh, biar bisa lebih lama. Nenek, Bapak juga harus memberikan makanan yang bergizi buat ibunya agar ASInya bagus. Siap, Bu. Iya, lihat bayinya sudah tenang mendapatkan ASI dari ibunya.
Jadi nggak perlu beli susu formula, madu atau pisang. Iya, ASI gratis. 1. Air susu ibu saja sampai bayi usia 6 bulan. 2. Terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun atau lebih. 3. Susui bayi sesering mungkin semau bayi. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui. 4. Perah ASI dan simpan sebelum ibu meninggalkan rumah, sehingga pengasuh bisa memberikannya kepada bayi pada saat ibu tidak berada di rumah. 5. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 6. Kapsul vitamin A diberikan 2 kali setahun, warna biru untuk bayi usia 6-11 bulan, merah untuk balita. Nah, sudah dilihat ya video barusan? Dapat kita lihat tentang seputar ASI eksklusif. Berikan ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan, kemudian teruskan berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Susui bayi sesering mungkin, sesuai kemauan si bayi. Kemudian, perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Prinsip gizi seimbang bagi ibu menyusui dan balita yaitu mengonsumsi makanan beragam, yang mana yang memenuhi kebutuhan protein, zat besi, asam folat, vitamin, iodium, dan zinc. Perbanyak minum air putih tentunya. Serta tidak lupa untuk membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan normal. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, bayi perlu asupan gizi yang seimbang. Sampai dengan usia 6 bulan, berikan ASI saja. Sedangkan MPASI atau makanan pendamping ASI diberikan setelah usia 6 bulan, dan menyusui tetap dilanjutkan sampai anak usia 2 tahun. Manfaat ASI bagi ibu dan bayi. Tentu saja yang pertama, sehat, praktis, dan tidak butuh biaya. Selanjutnya, meningkatkan kekebalan alamiah pada bayi. Kemudian, mencegah pendarahan pada ibu nifas, menjalin kasih sayang ibu dan bayi, dan tentunya mencegah kanker payudara. Nah, sekarang kita bisa lihat video berikutnya agar kita bisa memahami materi selanjutnya. Silakan. 1. MPASI diberikan secara bertahap pada bayi mulai 6 bulan. 2. Berikan MPASI dengan memberikan perhatian kepada frekuensi, jumlah, kepekatan, dan variasi sesuai tahapan usia. 3. Perihal kebersihan. Kebersihan yang baik penting untuk menghindari diare dan penyakit lain. Gunakan sendok dan cangkir bersih untuk memberikan makanan atau cairan pada anak. Simpan makanan yang akan diberikan kepada bayi di tempat yang aman dan bersih. Cuci tangan ibu pakai sabun dan air bersih sebelum menyiapkan atau memberikan makan bayi, setelah ke toilet, dan setelah membersihkan kotoran bayi. Cuci tangan ibu dan bayi pakai sabun dan air bersih sebelum makan. 4. Taburkan taburia pada makanan anak 6 hingga 24 bulan sebagai tambahan gizi. Sudah dilihat ya videonya? Dapat disimpulkan, pada usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI dalam bentuk lumat, mulai bubur susu, sampai bubur tim lunak. Pada usia 9 bulan, berikan MPASI yang lebih padat berupa bubur atau nasi tim. Secara bertahap, berikan nasi lembek pada usia menjelang 1 tahun. Anak tetap diberi ASI sampai usia 2 tahun. MPASI yang baik harus padat energi,
protein, dan zat gizi mikro. Tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, pewarna, dan pengawet. Mudah ditelan dan disukai oleh anak. Tersedia secara lokal dan harga juga harus terjangkau ya. Nah, kita tonton video kembali ya untuk memperjelas gambaran berikutnya. Silahkan. Bagaimana? Sudah dilihat ya? Nah, anak dibawa ke posyandu untuk ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. Dan ibunya mendapat konseling tentang ASI dan MPASI sesuai hasil pemantauan pertumbuhan pada KMS. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat, sesuai dengan pertambahan berat pada pita hijau di KMS. Anak usia 29 hari sampai 11 bulan perlu diberikan imunisasi secara lengkap. Imunisasi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan dengan suntikan dan tetesan untuk melindungi bayi dan balita dari berbagai penyakit menular atau agar bayi tidak tertular atau sakit dan atau tidak menjadi parah. Selain itu, vitamin A didapatkan di posyandu dan sarana kesehatan seperti puskesmas, pustu, polindes, balai pengobatan, bidan, dan lain-lain. Vitamin A bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan infeksi, serta memelihara jaringan agar berfungsi normal, terutama jaringan mata. Oke, selanjutnya kita bisa lihat video kembali ya. Silakan. Yang beli. Iya, Bu. Wanginya. Wah, masak ikan teri ya? Baunya harum banget. Bu Rati, masuk yuk. Ibu, bayinya tidur ya? Iya, baru aja habis disusuin. Udah 9 bulan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah, masak banyak ya, Bu? Iya, maunya Lili tuh. Nggak banyak, tapi semuanya ada. Nasi, ikan, ayam, sayur, buah lagi. Oh, kalau di rumahku mah yang penting kenyang. Oh, Wah, silakan duduk. asik nih kayaknya. Kalau tadi pagi saya masak nasi, tahu goreng, ikan asin, sama sambal terasi. Maknyus, Bu. Kenyang dong. Iya, anak-anak saya juga puas dan gemuk. Gemuk apa gendut? Iya sih, Bu, anak-anak saya emang gendut. Lili waktu hamil makanannya lengkap. Sekarang anaknya sudah lahir, tetap aja makannya macam-macam. Oh, Dulu waktu kecil nggak kayak gitu. Seadanya aja udah syukur alhamdulillah. Itu kan dulu, Bu. oh, wah, udah ada buah, tapi masih pakai telur juga. Itu bagus buat keluarga, Bu. Juga buat bayi. Oh, wah, ini apa ya, Bu?
Itu taburi ya, bubuk tabur gizi yang mengandung vitamin dan mineral yang ditaburkan ke makanan anak. Oh, wah, Bu Lili mau bikin MPASI ya buat si bayi? Iya, dapat ilmu dari penyuluhan. Ntar sore bayinya camilannya buah. Ayam rebus dihancurin buat tar malam. Wah, bayinya kan makannya cuma sedikit, Bu. Tapi kenapa ibunya makannya macem-macem? Iya, saya kan masih menyusui. Jadi makannya harus banyak biar ASINya cukup sampai 2 tahun. Oh, wah, Ibu Lili ini niat ya. Sampai ASINya bisa disimpan, Bu. Memang hebat putriku. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya isi piring makan ibu menyusui terdiri dari setengah piring makanan pokok dan lauk pauk, setengah piring sayuran dan buah-buahan. Cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir sebelum makan. Minum air lebih banyak. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Apabila masih kurang jelas dan membutuhkan informasi yang lebih banyak mengenai menyusui, ASI, MPASI, bisa ditanyakan kepada orang yang lebih ahlinya ya, seperti bidan, di posyandu, ataupun di puskesmas ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang sesi pentingnya gizi bagi ibu menyusui. Sebelumnya, mohon maaf kalau ada kekeliruan ataupun kesalahan ya. Silakan bisa memberikan komen ataupun saran terkait untuk perkembangan channel ini ya. Serta jangan lupa agar channel ini bisa berkembang untuk selalu memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, comment, and share. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat, memakai masker, jaga jarak, dan membersihkan tangan dengan cuci tangan ya. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Kita bertemu lagi pada video-video berikutnya. Tetap semangat, tetap bahagia. Salam sejahtera, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.